亡者の魂をオーバーソウルさせる術者だ。させるとしてやるからな、みんなバカな。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Shaman King. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan di mana Silva menemui Anna untuk menyuruh Yoh mundur dari pertarungan. Di mana musuh Yoh adalah seorang necromancer yang bisa menggunakan roh orang mati untuk memasuki mode oversoul-nya. Lalu kita diperlihatkan Yoh dan Manta berada di makam yang sedang menunggu musuhnya bertarung. Anna yang mengetahui tempat bertarungnya Yoh pun protes kepada Silva, di mana Yoh sangat tidak diuntungkan dengan tempat itu. Namun Silva menjawab bahwa itu sudah dipilih oleh Great Spirit. Dan tujuan Great Spirit memilih tempat dan waktu adalah untuk memaksimalkan kekuatan para Shaman. Scene pun berpindah di mana musuh Yoh yang bernama Faust datang. Lalu Amidamaru memberitahu Yoh bahwa Faust memiliki bau kematian. Namun Faust mengatakan bahwa ia dulunya adalah seorang dokter, di mana setiap generasi keluarganya merupakan sarjana kedokteran. Dan keluarganya juga berhasil menemukan obat dari ratusan penyakit. Namun pada akhirnya mereka kalah dengan kematian. Manta yang suka membaca buku pun mengetahui tentang keluarga Faust, di mana mereka adalah cendekiawan jenius yang mempelajari alkimia dan sihir. Faust yang ingin mencapai puncak kehidupan pun mewarisi semua teknik serta kemampuan leluhurnya itu, yang bernama nekromansi, teknik pembangkit mayat, di mana perantara oversoul-nya Faust adalah tengkorak, yang membuat Manta ketakutan. Faust yang tertarik kepada Manta pun ingin melakukan penelitian kepada Manta. Ia pun mengeluarkan teknik pembangkit mayatnya untuk menangkap Manta. Lalu Yoh yang ingin menyelamatkan Manta pun langsung ditahan para tengkorak yang telah dibangkitkan Faust. Dan Faust pun langsung melakukan penelitiannya dengan membedah tubuh Manta. Yoh yang melihat temannya dibedah tubuhnya pun langsung menghancurkan para tengkorak yang menahannya. Dan langsung menghajar Faust hingga terpental. Lalu Faust yang bangkit kembali pun langsung mengeluarkan teknik pembangkit mayatnya. Namun Yoh yang sudah terlanjur marah pun dengan gampang menghajar Faust serta tengkoraknya. Yoh yang ingin mengakhiri pertarungan dan membawa Manta ke dokter pun terkejut setelah melihat tengkorak Faust bangkit lagi, yang membuat Yoh kewalahan menghadapi semua tengkorak itu. Lalu ketika Yoh ingin mengakhiri pertarungan, ia malah terjatuh, di mana ia yang tertelan amarah membuatnya tak bisa menahan diri, dan membuat ia hampir kehabisan energi. Roh Silva yang ingin menyelamatkan Yoh pun diberitahu Silva, di mana jika ia membantu peserta yang sedang bertarung, peserta itu akan didiskualifikasi. Yoh yang tidak ingin menyerah pun mengatakan bahwa ia tak akan memaafkan orang yang telah melukai Manta. Silva yang mendengar itu pun merasa heran. Lalu tiba-tiba Anna datang dan mengatakan bahwa Manta adalah teman manusia pertama Yoh, di mana dulu ia dijuluki anak iblis dan dibenci oleh seisi kota. Anna juga menjelaskan bahwa dulu Jepang adalah negara Shaman, di mana segala hal diputuskan berdasarkan ramalan. Namun di zaman modern sekarang, orang yang memiliki kekuatan sebesar itu justru ditakuti orang dan bahkan diasingkan. Lalu ketika Yoh meninggalkan desanya untuk pertama kalinya, ia memiliki teman yang juga bisa melihat roh, dan orang itu adalah Manta. Anna pun mengatakan bahwa wajar saja jika Yoh langsung naik darah setelah melihat temannya diperlakukan seperti itu. Faust yang mendengar cerita Anna pun langsung merobohkan semua pasukan tengkoraknya dan menunjukkan oversoul-nya yang bernama Elisa. Lalu Faust mengatakan itu adalah puncak dari nekromansi teknik samanya, di mana ia menyatukan roh dengan tengkoraknya sendiri agar bisa membawa kembali wujud ketika dia masih hidup. Silva pun mengatakan bahwa kekuatan Elisa tidak ada apa-apanya dibandingkan lawan Yoh sebelumnya.
Namun bagi Yoh yang kehabisan energi spiritual, kekuatan Elisa patut ditakuti. Di mana pasukan tengkorak Faust tadi hanyalah sebuah umpan agar Yoh kehabisan energi. Dan alasan ia membedah manta pastinya untuk memancing Yoh agar mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan sekarang Yoh benar-benar terjebak dalam rencana Faust. Ana yang ingin membantu Yoh pun disuruh Yoh untuk tidak ikut campur, di mana ia sudah menemukan jalan keluarnya. Yoh pun langsung mengatakan kepada Faust untuk berhenti bermain boneka. Faust yang mendengar itu pun langsung marah dan langsung habis-habisan menyerang Yoh tanpa memperdulikan apapun. Yang ternyata Elisa adalah istrinya Faust yang telah dibunuh oleh perampok, di mana ia bertekad menghidupkan kembali setelah menjadi Shaman King. Namun Yoh mengatakan bahwa cepat atau lambat seseorang akan mati. Dan mengalahkan kematian itu sejak awal sama saja seperti mati. Yoh juga mengatakan orang yang terikat dengan masa lalu tak pantas untuk menjadi Shaman King. Namun meskipun Yoh berhasil mengalahkan Elisa, ia dinyatakan kalah dalam pertarungan, yang dikarenakan ia telah kehabisan energi spiritualnya. Faust yang telah dinyatakan menang pun malah ingin membunuh Yoh, yang dimana Yoh telah merusak Elisa kesayangannya. Namun tiba-tiba Ren datang, yang langsung menghancurkan tengkorak raksasa Faust dan memberitahu Yoh bahwa lawan selanjutnya adalah dirinya. Lalu di keesokan harinya, Manta yang dirawat di rumah sakit disuruh orang tuanya untuk pindah sekolah ke Amerika dan menyuruh Manta untuk tidak berteman lagi dengan Yoh, yang dikarenakan keluarga Yoh adalah keluarga Shaman dari generasi ke generasi. Dan orang tuanya juga mengatakan bahwa ia adalah calon pemimpin perusahaan energi yang disegani dunia yang bernama Oyamada Company. Lalu ketika sedang memikirkan Yoh yang tak pernah menjenguknya, tiba-tiba Manta melihat ruangan yang bernama Yoh Asakura, di mana ternyata Yoh juga dirawat di sana. Manta yang mengaku salah karena dirinya Yoh kalah pun langsung dimarahi Yoh, di mana gara-gara dia impiannya untuk menjadi Shaman King hancur, dan menyuruh Manta untuk pergi dari ruangannya. Ia juga sudah tak menganggap Manta sebagai teman. Manta yang mendengar itu pun langsung menangis dan pergi dari sana. Lalu setelah Manta pergi, Amidamaru pun menanyakan kepada Yoh apakah ini yang terbaik. Yoh pun langsung menjawab tidak apa-apa, di mana karena dirinya Manta terluka dan tak ingin melibatkan Manta lebih jauh lagi, yang dikarenakan lawan Yoh selanjutnya adalah Ren. Yoh yang sadar tak akan bisa mengalahkan Ren dengan kondisinya yang sekarang pun memutuskan pulang ke kampung halamannya untuk berlatih. Dan setelah itu ia akan meminta maaf kepada Manta. Di keesokan harinya, Manta yang mau pergi ke Amerika tiba-tiba ingin bertemu dengan Yoh, di mana hanya Yoh lah yang bisa membuat Manta merasa senang. Lalu setelah keluar dari bandara, Manta tak sengaja bertemu dengan Ryu, yang juga ingin terbang ke Amerika untuk bekerja di sushi bar. Manta yang tak punya tempat dan impian pun merasa iri kepada Ryu. Lalu Ryu yang mengetahui Yoh pulang ke kampung halamannya pun langsung mengajak Manta untuk menyusulnya, di mana ia mengatakan bahwa dirinya akan berpihak kepada orang yang kehilangan tempat. Lalu kita diperlihatkan Yoh yang akan menjalani latihan dari kakeknya, di mana ia akan berlatih untuk meningkatkan energi spiritualnya di gua alam baka. Yoh juga harus mencari jalan keluar dari gua itu setidaknya 7 hari 7 malam. Perlahan kelima inderanya pun tak akan berfungsi, dan mengharuskan Yoh untuk menggunakan indera keenamnya. Yoh yang sudah memutuskan untuk menjadi Shaman King pun langsung masuk ke gua alam baka. Lalu ada gadis yang menjadi pelayan keluarga Asakura yang bernama Tamao sedang meramal, di mana ada si kecil dan si panjang yang akan datang dari timur membawa bencana pada Yoh. Namun kakek Yoh tak terlalu percaya pada ramalan Tamao, yang dikarenakan ia masih amatir. Lalu ketika kembali, roh Tamao yang bernama Konchi dan Ponchi mengompori Tamao untuk menghadapi bencana itu, yang ternyata si pembawa bencana yang diramalkan Tamao adalah Ryu dan Manta. Lalu di keesokan harinya, Ryu dan Manta yang telah sampai di kampung halamannya Yoh pun berniat untuk mencari rumah Yoh. Namun tiba-tiba Tamao datang, yang langsung menyerang Ryu dan Manta menggunakan rohnya. Tamao pun langsung memperlihatkan oversoul-nya yang bernama Cupid,
dan memperingatkan Manta untuk kembali. Namun Manta yang ingin menemui Yoh pun tak memperdulikan peringatan Tamao. Lalu ketika Tamao ingin menembak jantung Manta, tiba-tiba Ana dan Amidamaru datang yang langsung menghentikan pertarungan. Yang dimana ternyata ramalan itu adalah karangan dari Ponci dan Konci. Lalu mereka pun pergi ke Gua Alam Baka untuk menjemput Yoh. Amidamaru pun mengatakan bahwa Yoh tak akan seperti dulu lagi setelah melewati latihan yang keras ini. Namun setelah muncul dari Gua Alam Baka, Yoh malah tampak biasa saja. Lalu di malam harinya, kakek Yoh yang bernama Yohme menguji hasil latihan Yoh, di mana ia langsung mengeluarkan oversoul-nya yang bernama Shikigami, dan ia pun langsung menyerang Yoh. Namun Yoh dengan mudah menebas semua Shikigami milik kakeknya. Yoh yang melihat oversoul-nya berubah bentuk pun terkejut, di mana kakeknya mengatakan bahwa oversoul-nya Yoh telah berevolusi, yang membuat roh Amidamaru berubah ke dalam bentuk yang lebih tinggi. Dan ia juga mengatakan akan terus mendukung Yoh dalam gelaran Shaman Fact. Shin pun berpindah di mana Ren yang sangat membenci klannya, di mana klan Tao sangat ingin melakukan balas dendam, yang membuat Ren ingin membuang rasa balas dendam itu, meskipun harus menghancurkan klannya sendiri. Dan episode ke-7 dan ke-8 pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu, sampai bertemu di episode selanjutnya, dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.